Adik-adik, bersama Kak Asih di sini dan juga Kak Esther, kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Adik-adik, nyanyi yang semangat, jangan loyo-loyo, oke? Nah, sebelum kita memuji Tuhan supaya tambah semangat, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami memuji Engkau Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau angkat sebuah pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Siapkan hatinya ya, siapkan juga Alkitabnya, karena nanti kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat sebuah pujian, Hai kawan tahukah kamu. Yang indah dan merajukan
Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan selalu mengajarkan kami dan akan terus menolong kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ceris dan Jelita sedang bermain mengikuti jejak tepung yang ada di jalan. Sampai di pertigaan, mereka berhenti sejenak. Nah, sekarang jalan mana yang akan kamu pilih? Oh, Ceris menuju ke sana dan Jelita menuju ke sana. Jelita mengambil jalan yang sempit, yang berbatu, yang belum diaspal, sambil terus mengikuti jejak tepung. Dan Ceris mengikuti jalan yang lebar, jalan yang beraspal, karena dia berharap di ujung jalan tersebut akan ada hadiah yang dia akan dapatkan. Dan apa yang terjadi? Ternyata Ceris menemukan surat. Apa ya isinya? Silahkan mulai dari awal lagi. Kamu pergi ke arah yang salah. Waduh, ternyata Ceris harus kembali lagi. Jelita, dia mengikuti jalan yang sempit dan kemudian berbatu. Apa yang didapat? Oh, ternyata hadiah. Ternyata di jalan yang sempit yang disangka orang tidak ada apa-apanya, yang orang tidak mau lewati, justru di situ ada hadiah di ujungnya. Jelita senang sekali. Yeay! Ceris dengan kesal kembali lagi menuju jalan yang dituju oleh Jelita. Ternyata pilihannya salah dan harus kembali lagi. Ya, aku cuma dapat ini, minta dong. Kakak Jelita adalah kakak yang murah hati. Dia mau memberikan makanannya buat Ceris. Halo adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Jalan yang Sempit, Jalan yang Sesak. Ya, nah adik-adik tadi sudah lihat bagaimana ada dua orang anak memilih jalan mana yang harus diambil, apakah jalan yang lebar, yang aspal, yang bagus begitu ya, yang nyaman, atau jalan yang sempit, yang berbatu kemudian sesak. Ya, dan ternyata betul, setiap mereka memilih jalan yang berbeda. Kak Esther mengatakan bahwa di ujung salah satu jalan tersebut ada hadiah yang akan diberikan kepada adik-adik, ya. Nah, ketika mereka sampai melalui jalan yang lebar, kemudian sampai di ujungnya, ternyata tidak ada hadiah, tetapi hanya surat yang meminta bahwa anak ini kembali karena jalan yang diambil dari jalan yang salah. Adik-adik, kemudian dia kembali dan jalan yang dituju oleh anak yang mengambil jalan yang sempit, apa yang terjadi? Ternyata ada hadiah di dalamnya. Hari ini kita boleh kembali lagi diingatkan akan firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Adik-adik, kita boleh belajar hari ini. Ternyata jalan yang lebar, jalan yang nyaman, jalan yang mudah,
dan banyak orang akan ambil jalan itu, ternyata tidak ada kehidupan di situ. Ternyata kebinasaan. Banyak orang mengambil jalan yang mudah, jalan yang nyaman, ternyata tidak ada apa-apa. Sebaliknya, ketika mengambil jalan yang sempit, jalan yang sesak, ya, jalan yang berbatu. Nah, dalam hal ini digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai jalan di mana orang Kristen yang berjalan melalui firman Tuhan. Berjalan dituntun oleh firman Tuhan. Ketika dia berjalan, ketika dia menjalani kehidupan yang sementara dia sedang hadapi, semua harus menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Kehidupan kekal menjadi bagian daripada adik-adik sekalian. Ya, memang tidak mudah, memang sesak, memang sepertinya dibatasi ruang gerak kita. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Hal-hal yang indah Tuhan persediakan bagi kita. Jalan yang sempit itu memang mungkin tidak dipandang orang. Tidak ada kekayaan di situ, tidak ada jabatan di situ. Banyak rintangan di situ, banyak halangan di situ. Tetapi ketika kita mengikuti firman Tuhan, seperti contoh, jangan melawan orang tua. Kita ikuti, tidak boleh melawan orang tua. Ketika ada hal-hal yang kamu ingin rasa berontak, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh berontak sama orang tua. Harus TAAT, taat. TAAT, taat. Ya. Kamu berjalan, kamu mengikuti nasihat daripada orang tua, maka apa? Keberhasilan menjadi bagianmu. Engkau menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Apalagi contohnya, misalnya, ampunilah musuhmu. Mungkin kamu diperlakukan tidak adil oleh temanmu. Mungkin kadangkala bukumu diambil, pensilmu diambil, padahal kamu tidak ada apa-apa sama orang ini. Tetapi orang ini iseng, kemudian diambil, supaya kamu marah. Ya, tapi kamu berdoa, Tuhan saya mengampuni orang ini. Saya tidak mau benci sama orang ini. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati kamu. Ya, walaupun mungkin orang lain merasa senang kalau dia berbuat yang tidak baik terhadap kamu, tetapi kamu lebih senang. Adik-adik lebih senang lagi karena apa? Tuhan Yesus memberkati kamu. Karena kamu mau belajar untuk melalui jalan yang sempit itu, yaitu apa? Belajar mengampuni. Ya. Ada banyak hal-hal di firman Tuhan yang ketika kita ikuti, maka bagianmu adalah kehidupan yang kekal. Ya, bukan kebinasaan, tetapi kehidupan yang kekal. Memang tidak populer diambil oleh orang jalan yang sempit ini. Ya, tidak semua orang mau ambil, tidak semua orang mau hidup kudus. Ya, tapi ketika engkau berkomitmen di dalam hatimu, berjanji bahwa aku mau hidup di dalam jalan yang sempit ini, aku mau melalui jalan yang sempit ini, aku mau hidup menurut dengan firman Tuhan, aku mau berdoa, aku mau dipimpin oleh firman Tuhan. Di ujungnya nanti, kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita akan sama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Puji Tuhan adik-adik, jangan lemah, jangan patah semangat, tetap percaya bahwa kehidupan yang kekal menjadi bagian kita semua. Haleluya, amin. Teman-teman, kali ini aku mau kasih tahu caranya membuat sebuah jejak kaki. Bahan-bahannya yaitu ada sebuah jejak kaki yang kalian perlukan, bisa kalian buat sendiri ya. Terus kita perlu kertas atau kartonnya bermacam-macam, bisa karton kertas manila. Terus kita perlukan sebuah lem kertas. Terus kita mempunyai gunting dan ada sebuah stick ya, atau tusuk sate yang bisa kalau tidak ada ini ya. Terus kita mempunyai sebuah selotip dan untuk taruh ini. Oke. Pertama yang harus dilakukan adalah menempelkan jejak kaki ini di karton.
Sama-sama mari kita berdoa, tutup matamu dan lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar melalui pintu yang sempit itu. Walaupun serasa sesak buat kami, tidak enak buat daging kami Tuhan, tetapi kami tahu ada Yesus di dalamnya. Ada kehidupan yang kekal menanti bagi setiap kami. Kami mau diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami mau menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih ya. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, terus dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau akan berikan berkat-berkat-Mu. Tapi kemuliaan-Mu akan diberikan kepada bangsa kami Indonesia. Bangsa kami diberkati oleh Engkau. Bangsa kami diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang ada di rumah, serta dengan keluarga mereka. Tuhan jaga lindungi, kekuatan kesehatan kepadamu, dan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan berdoa Tuhan, biarlah setiap kami tetap ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh terus menyenangkan hati. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ada katakan adik-adik, amin. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Tetap semangat dan selalu berdoa setiap hari.